Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Gufron 08 Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya menemui seorang narasumber yang bernama Bapak Anto. Beliau memiliki pengalaman pribadi yang cukup mistis ketika menjadi penjaga musola ya pada waktu itu, yang bisa di-sharing kepada kita semua. Pak Anto, kira-kira pengalaman apa aja ya saat menjadi penjaga musola pada waktu itu? Itu cerita itu tuh nyata, tapi udah lama itu. Iya, udah tahun 1987-88 kalau Bapak nggak lupa loh ya. Soalnya udah lama banget itu. Bisa diceritakan nggak Pak, gimana kisahnya? Nah, kejadian itu mula-mulanya tuh sorenya kan ngaji ya seperti biasa. Ngaji di musola itu ya, kalau sore terus anak-anak yang ngaji, kalau gede ya anak-anak dewasa. Nah itu tuh maksudnya Bapak itu nyari ngaji tambahan yang khusus pelajarannya orang gede, orang dewasa. Nah itu kan ngaji di luar musola itu. Nah jaraknya itu sekitar ada kalau 7 kilo dari musola itu ke musola yang lain itu ada. Kalau enggak 7 kilo, 6 kilo ya 7 kiloan. Dan itu berangkat jam 8, minimal pulang nyampe rumah itu jam 11, balik lagi ke musola itu. Nah itu berhubung tadi berangkatnya sebelum isya, Bapak itu kan belum sholat isya. Nah terus langsung menuju ke musola itu, masuk ke kamar mandi. Nah kamar mandi itu terus buang air kecil, habis buang air kecil cuci muka, terus ngisi padasan itu tempat wudhu yang khusus, yang airnya ngucurnya itu kecil cuman kenceng gitu. Jadi kalau musola zaman dulu sama musola zaman sekarang itu beda. Kalau sekarang kan pakai mesin, pakai keran, pakai apa itu tangki gede itu. Kalau dulu enggak, dulu cuman pakai namanya, ada yang bilang namanya belandongan itu kulah tempatnya gede itu buat nampung air. Nah itu Bapak itu nggak pakai itu, cuman sengaja nimba menuin apa tuh padasan tadi, isinya cuma 3 ember. Nah itu buat wudhu. Memang kalau wudhu zaman dulu rata-rata pakai padasan, nggak musola tok, masjid, terus rumah-rumah itu semuanya di kampung-kampung itu banyak yang punya. Nah setelah ambil air wudhu, namanya wudhu itu kan di sampingnya padasan itu pasti ada tak-takan itu loh, apa tuh, bangunan bata pendek gitu, kira-kira tingginya tuh di atas kepala orang dewasa itu, tingginya itu bangunannya itu khusus buat naruh kopiah-kopiah yang orang mau wudhu itu deh. Nah setelah wudhu, selesai wudhu itu berdoa. Habis berdoa itu kan langsung nyariin kopiah. Loh kopiahnya kok nggak ada gitu. Wah ini dalam hati ya mikir, apa temenku ada yang iseng gitu loh. Nah, terus saya teriakin, ayo siapa yang ngambil kopiahku, balikin. Kirain temennya Bapak itu, masa iya sekitar jam 11 sampai enggak, sekitar jam 12-an orang nyampe situ kan, nyampe dari musola yang dari keluar musola terus ngaji di musola lain itu, pulangnya itu kan jam 11. Nah nyampe situ sekitar jam 12-an lebih. Nah itu tuh masa iya temenku ngambil gitu. Tapi ya biarin aja lah. Terus tak cariin, tak senderin di mana-mana, kok nggak ada. Di samping sumur apa kejegur sumur, nah di situ nggak ada. Saya cariin muter-muter sampai di belakang musola itu kan tempat sampah. Saya senterin sampai jeli, pokoknya sampai teliti.
tetap aja nggak ada. Nah terus balik lagi ke Pak Dasan tadi, Bapak perhatiin terus, diperhatiin terus tuh kok kemana nih kopiah kok nggak ketemu gitu. Terus tak cariin sampai malam itu kok nggak ada, tapi terus punya pikiran, nah udah biarin dah, ntar keburu sholatnya, keburu malam, keburu ngantuk, akhirnya sholat nggak pakai kopiah. Sholatnya itu nggak di dalam, sholatnya itu di luar, karena waktu itu kunci yang megang kan kiainya, masih kiainya. Nah itu sholat di luar itu niatnya ya mau tidur di situ. Nah, terus begitu sholat itu kan pintu musola itu ada 3 di pinggir, terus kiri 1, di tengah, sama di pinggir kanan. Nah Bapak tuh sholatnya itu pas di antara pinggir kiri sama pintu tengah, jadi di tengah-tengahnya, cuman di luar. Nah habis sholat itu terus wiritan sebentar, nggak lama kemudian sholat ba'diyah, terus wiritan. Habis itu terus sholat hajat 2 rakaat itu, habis salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu terus wiritan tuh, baca istighfar, baca sholawat, itu seperti biasa lah. Itu kok denger suara tiker ditarik tuh, seret gitu. Loh, itu kan tiker itu cuman satu-satunya, soalnya Dek, tiker itu cuman satu-satunya, lainnya tuh nggak ada tikernya. Zaman dulu masih susah, jadi musola zaman dulu tuh bener-bener tiker itu adanya cuman di tempat imaman tok, nggak kayak sekarang pakai karpet, pakai tikernya banyak. Dulu nggak, tiker itu adanya cuman 1 di tempat imaman tok, itu tuh diseret seret sampai 2 kali balik ke dari depan sampai ke pintu. Itu Bapak tuh denger banget sampai ke pintu. Bapak sholatnya kan di luar, di samping pintu yang utama tadi, yang pintunya tuh bukaan kiri kanan itu, kubu tarung kalau orang Jawa bilang, itu pintu kubu tarung. Musola zaman dulu kan pintunya begitu. Nah habis itu kok pas ditarik seret gitu, kok kayak tiker, dalam hati itu siapa yang narik, apa ada orang di dalam gitu. Nah habis itu nggak lama kemudian, kira-kira 10 menit lah, wiritannya tuh belum selesai. Nah itu tuh ditarik lagi seret sampai ke imaman lagi. Itu jelas, soalnya waktu itu tuh hawanya tuh emang bener-bener, kalau di kampung kan masih ekstrem ya hawanya itu, kiri kanannya tuh masih kayak hutan, rumah aja bisa dihitung pakai jari. Terus depannya tuh pohon sawo, gedenya bukan main pohon sawo, sampai sekarang Dek, sampai sekarang itu masih ada. Terus di belakang rumah itu pohon apa itu, bambu ori itu yang gede tuh, bambu ori apa bambu petung itu, yang sampai sekarang juga masih ada. Terus sama kebun-kebunnya orang itu masih, pokoknya masih rimbun semua, masih gelap. Padahal zaman dulu itu ada listrik aja, cuman ya listrik zaman dulu, listrik cuman 450 itu dibagi-bagi. Musola cuman kebagian kalau anak-anak lagi ngaji sama menjelang subuh tok. Itu gantian, itu pun ngambil dari rumah yang punya musola itu, nggak pakai apa, nggak punya musola sendiri. Nah itulah awal-awal Bapak tuh diteror, nggak tahu ya neror itu jin atau apa, tapi menurut kabar, menurut orang-orang yang dulu sebelum Bapak nunggu musola itu tuh emang sering, awas Bapak tuh dibilangin, awas kalau tidur di situ jinnya agak nakal, kadang ngerjain orang, kopiahnya diumpetin, terus bajunya diumpetin gitu, kadang-kadang ketok-ketok, gedor-gedor pintu gitu. Cuman Bapak ya bilang, masa iya sih jin kok kayak orang gitu. Waktu itu masih muda, jadi belum ngerti, belum tahu apa-apa. Nah gangguan itu nggak cuman 1 atau
2 gitu. Itu kata teman-teman ya, bapak waktu itu tuh kan belum pernah. Jadi belum pernah, awal-awal di musola itu tuh cuman ditakut-takutin mikirnya bapak begitu. Tapi ya dalam hati ya tertantang, masa iya sih coba besok mau tidur situ gitu. Ya itu pertama awal mulanya diteror yaitu kopiah tadi dek. Nah terus beberapa hari kemudian, tahu 5 hari tahu seminggu itu ya lupa. Nah itu tuh habis tahlilan, ya benar itu pas malam Jumat itu memang habis tahlilan. Kebiasaan di musola kampung tuh kalau habis maghrib di musola di masjid itu kan pada tahlilan, pada baca yasin, pada baca al-waqiah, pokoknya baca nggak pernah berhenti, kegiatan itu nggak pernah berhenti. Nah itu tuh kepengen nyoba, kata teman-teman bapak itu pengen nyoba tidur di situ gitu. Tadinya belum pernah tidur di situ belum, tapi udah diteror itu kopiahnya hilang. Nah terus dan kopiah itu sampai sekarang, sampai setua ini belum ketemu. Udah istikharah juga buntu, jadi nggak ada jawaban. Nah terus kira-kira 5 hari atau seminggu ya, kira-kira itu pas malam Jumat habis ada tahlilan di musola itu, kepengen tidur di situ sembari kepengen ngetes, buktiin bener nggak di musola itu ada yang ganggu gitu, kayak apa gitu. Nah habis itu tidur di musola, tidurnya yang boleh di mana? Bapak tuh nanya temennya, oh di situ bolehnya jangan tidur di sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan itu tempatnya apa tuh, gotakan atau apa ya, palastren apa namanya tuh kalau di kampung, ruangan sholat khusus buat ibu-ibu, buat wanita. Oh nggak boleh ya. Terus habis itu ya kalau tidur, teman bapak itu bilang kalau tidur di sebelah kiri aja, di kotakan sebelah kiri, jangan di tengah atau di sebelah kotak kanan. Nah tengah malam itu pas bangun habis sholat isya itu, bangun malam itu mau pengen punya niat sholat tahajud. Itu juga pertama kalinya sholat tahajud tengah malam tuh, yaitu bangun pertama tidur, pertama sholat tahajud, nyoba tidur di situ. Emang bener deh, jadi begitu tidur ngerbain badan aja kayak ada bau-bau itu apa, mayat itu loh, bau bangkai, bau wangi, bau kamboja itu. Cuman ya merinding gitu aja, cuman ya nggak takut, cuman ya merinding gitu aja, nggak. Nah itu ternyata sampai pagi nggak ada apa-apa, cuman agak ketelindian itu ini bergerak tidur kayak sadar, kayak ada orang ganggu gitu, cuman nggak bisa bangun, matanya melek ngeliat di dalam mimpi, cuman matanya tuh ngeliat beneran. Gimana tuh ceritanya? Jadi kalau orang di Jawa itu namanya kelindian. Nah, kalau di orang Jakarta bilangnya ya ketindihan tuh. Kalau ada yang nyebut rem-reman ayam itu, jadi melek gitu tuh, kayak sadar kayak enggak, dibilang ngimpi tapi kok ada yang nungguin bener-bener, dibilang sadar kok nggak bisa bangun gitu. Jadi kayak dikunci di badan tuh. Nah itu ngap-ngapan. Nah dari situ bapak tuh mulai percaya emang bener-bener ada gangguan. Cuman ya nggak berhenti di situ bapak le. Nah habis itu sampai subuh itu nggak ada gangguan lagi. Terus kira-kira jarak sebulan lah itu baru ada lagi. Nah jarak sebulan itu habis itu kan tidur terus, bapak tuh tidur di situ terus, tapi nggak ada gangguan. Terus tidur di tengah nggak ada gangguan, sholat malam itu juga nggak ada gangguan. Tapi lama kemudian, lama itu pas sholat tahajud
atau sholat apa ya, sholat tengah malam itu, sholat tahajud apa sholat hajat itu kalau nggak salah. Itu tuh begitu assalamualaikum warahmatullah ke kanan ke kiri itu, terus mau wiritan itu tuh, itu kira-kira itu ada 15 menit itu, kok perasaan kok nengok kok kayak berat gitu, nengok ke kanan itu kayak berat gitu, kenapa kok berat gitu, kayak nggak bisa gitu. Terus akhirnya bapak bangun, habis bangun sholat lagi 2 rakaat, 1 rakaat 2 rakaat, 1 rakaat rukuk pertama itu nggak ada apa-apa. Nah giliran yang rakaat yang kedua mau rukuk itu, otomatis mata tuh bisa ngelihat ke belakang gitu kan. Nah itu tuh sepintas itu lihat ada orang kok ikut Allahu Akbar tadi, apa perasaan bapak, terus kok ada suara kok menggema gitu, Allahu Akbar, terus ada yang ikutin Allahu Akbar, terus mata itu spontanitas itu kok lihat ke arah belakang agak kanan itu, ternyata di belakang itu ada 2 orang, bajunya baju zaman dulu yang garis-garis itu, orangnya pakai belangkon itu, cuman baunya itu wangi. Emang tadi dari bapak berdiri rakaat pertama aja itu udah bau wangi, cuman ya diem aja, alah paling minyaknya orang apa minyaknya apa di sini emang baunya wangi gitu, mikirnya gitu. Itu nggak neror, cuman ngikutin sholat. Nah itu sampai pagi itu kelihatan itu, cuman nggak begitu jelas. Emang ada pantesan apa tuh pas sholat duduk tadi tuh, habis sholat yang pertama duduk tadi tuh mau nengok kok berat gitu. Terus ternyata begitu sholat lagi rakaat pertama rakaat kedua, pas rukuk itu lihat itu kok ada orang gitu. Nah setelah selesai itu kok penasaran, nggak pakai wiritan, terus buru-buru nengok itu, bapak buru-buru bapak cepetin nengok ke kanan itu nggak ada orang, berarti cuman apa ilusi apa bener kata teman bapak gitu. Nah itu yang ketiga udah ketahuan itu, yang apa tuh pokoknya apa ya, dibilang neror ya enggak, cuman ya emang begitu kalau di musola itu. Jadi enggak cerita doang, dari dulu itu emang bener kalau ada orang mau sholat di musola atau di masjid itu, kalau semalam 2 malam sampai seminggu itu biasanya ada yang ngikutin, emang bener, enggak cuman di sinetron atau di kata-kata orang, itu memang nyata deh. Jadi enggak bohong, bapak ngalamin sendiri masalahnya. Nah lama kemudian nggak apa tuh, lama teror yang dibilang teman bapak itu benar-benar kejadian. Teror yang paling ekstrem itu pas baca Yasin, pas darus itu kan di musola itu kan ada dampar tuh. Dampar tuh tempat Al-Quran buat baca santri-santri itu kira-kira panjangnya 2 meteran. Itu namanya dampar, kalau di Jakarta ya bangku lah, cuman pendek, tingginya tuh cuman 25 cm, cuman panjang 2 meter, jadi buat 5 anak gitu apa 4 anak itu. Nah itu tuh kira-kira itu jam setengah 12 itu darus malam Jumat itu, habis tahlilan bersama waktu maghrib itu, malamnya itu kok pengen baca Yasin 41 kali gitu. Nah baca itu kira-kira itu baru 35 apa 36 itu ya, kira-kira sekitar setengah 3 pagi itu. Nah itu ada suara di genteng itu bacanya kan di kotakan di kiri itu, karena lampunya itu yang boleh dipanjer cuman yang kiri, yang tengah nggak boleh sama pak kiainya, yang kanan tempatnya ibu-ibu itu ya nggak boleh. Kalau di kiri ya di kiri tok, kalau di depan di luar tok. Nah itu pas darus itu bapak nyalain lampunya ya remeng-remeng, zaman dulu itu pakai listriknya aja, listrik pinjem
Jadi lampunya itu cuma 10 watt, jadi ya kelihatan ya enggak. Tapi kan bapak masih muda, jadi matanya masih awas. Nah itu sampai Qurannya tuh sampai sekarang masih ada, masih bapak simpen itu. Nah itu kira-kira baca Yasin kalau enggak 35 kali ya 36 kali. Itu digenteng. Suara itu kayak batu, kira-kira 1 gerobak itu dituang. Kok geretek. Bapak itu ya kaget. Bukan kaget lagi, sampai Quran itu lompat dari tangannya bapak itu saking kagetnya itu. Meja itu sampai keangkat dengkulnya bapak sampai kaget itu, badan itu mental kayak loncat sendiri gini. Jadi geledak itu, bangkunya bunyi, Qurannya jatuh saking kagetnya. Tapi bapak sengaja berusaha mengambil Quran lagi. Bapak baca lagi, bapak buka, bapak baca lagi Yasin itu. Bapak ulang dari awal. Tadi kan baru 2 lembar itu kalau salah tuh, yang ke 35 apa 36 itu baru diulang lagi, baru dapat kalau enggak 2 lembar kalau nggak salah itu suara. Nah terus bapak terusin, pintunya digedor-gedor, pintu samping itu kan ada jadi ruangan yang dibilang kiri tadi, setiap ruangan itu kan ada pintu sama ada jendela. Nah jendelanya itu juga bukaannya itu jendelanya itu 2, bukaan kiri kanan itu yang zaman dulu dari kayu jati itu kan tebel itu pas di samping telinganya bapak itu digedor sekencang-kencangnya, duer berkali-kali. Udah hatinya itu udah ciut, udah pokoknya udah ngewel lah, kalau bahasa Jawa itu apa, gemeter pokoknya, ngewel itu sampai kayak panas dingin itu, apaan gitu. Cuman ya tetap bapak baca terus, akhirnya nggak nyampe 41 kali, cuman 39 itu. Orang diteror terus. Habis itu pintu belakang, bapak baca terus pintu belakang itu. Ini kalau orang nggak mungkin gitu loh. Lagian juga ngapain orang kalau baca Quran sebenci-bencinya orang itu, kalau di musola masa ya denger, di perkampungan kan ya enggak gitu loh. Nah itu, dan itu baru percayanya ya, kok iya habis dari apa tuh suara digenteng batu, kira-kira batu itu gedenya ya sekepel-kepel ada itu, orang kayak ditibanin kok, bukan kayak dituang doang, jadi kayak dilempar batu gede tuh saking banyaknya tuh, jadi kayak gerobak dituang tuh, geretak gitu. Ya nggak kaget gimana, orang jam 2:30 waktunya tuh hening. Terus nah di situ tuh tokek itu bunyi terus, emang dari mulai awal darus itu suara tokek itu. Di musola itu kan ada tokek itu, bunyi terus, bunyi yang tokek itu kenceng banget. Itu barengin bapak darus itu. Nah terus sampai kuat 41 kali apa enggak, padahal itu udah 37. Nah terus coba bapak terusin aja, itu enggak bener-bener enggak nyampe 40, karena pintu itu digedor terus enggak berhenti-berhenti. Itu yang bikin bapak ya ketakutan. Zaman dulu orang belum pernah ngalamin yang kejadian yang ekstrem yang kayak gitu kan, udah ekstrem banget kalau bagi bapak zaman dulu itu. Nah itu tuh terus sampai 39 bapak berhentiin, itu udah mau subuh, akhirnya bapak berhenti, takutnya nanti kalau keburu Pak Kiainya datang nanti kok lampu dipanjer, takut diomelin bapak tuh. Nah akhirnya terus bapak matiin, bapak nggak tidur, terus bapak keluar buka pintu sambil bawa senter, bapak colokin sambil bawa itu dek pukul kentongan itu loh, kalau orang mau bapak pukul gitu. Ini orang kok ngerjain orang seenaknya, gedor-gedor gitu. Itu bapak puter-puterin gitu, nggak ada. Ya udah gitu. Nah, terus besoknya temen bapak itu main ke rumah bapak itu tuh, terus cerita gimana tidur
di musola gitu ya biasa aja gitu. Saya aja nggak berani kok tidur di situ. Dulu pernah tidur itu kakiku diseret gitu katanya. Saya nggak nemuin apa-apa, cuman semalam itu emang ada dikerutukin batu pas baca Yasin. Oh, kalau baca Yasin jangan di samping gitu. Dibilangin, sebenarnya itu dibilangin kalau baca Yasin jangan di samping, kalau mau baca Yasin di tengah, di ruangan tengah gitu. Emang nggak boleh, itu soalnya buat khusus buat ngaji anak-anak. Kalau sore kalau malam buat ngaji aja, bukan buat tahlilan atau buat apa tuh yasinan gitu, nggak boleh di situ. Ya nggak tahu kenapa, emang begitu. Nah terus habis itu tuh teman bapak itu ya cerita ya, cuman dia nggak diteror, cuman bilangin aja kalau besok-besok kalau baca Yasin jangan di situ. No, malah sempat bapak tuduh si temennya bapak itu, jangan-jangan kamu yang ini. Dia sumpah demi Allah kalau saya tuh tidur dari sore karena bisulan, dia itu sakit bisul nggak bisa jalan, sakit buat jalan. Jadi dia tuh waktu ke rumah bapak itu tuh ya masih sakit pantatnya itu, sakit bisul itu. Jadi terus ya bapak ceritain apa adanya akhirnya. Nah itu. Nah, selain ini fenomena apa lagi Pak yang terjadi pada saat itu? Oh itu sebenarnya tuh banyak deh cerita-cerita misteri di musola itu tuh, kalau diurut-urut dihitung-hitung wah kayak tiap malam itu semenjak bapak baca Yasin itu tuh perasaan kejadian aneh itu seperti papan jatuh. Coba bayangin aja, papan tulis itu dari jati dibar di tembok digantung, itu dicopot 2 orang aja nggak bisa kalau cuman pakai tangan, pakai linggis bisanya, dicongkel pakunya itu kan pakai sekrup yang panjang 10 cm itu. Coba bayangin aja itu bisa jatuh, coba bayangin aja. Terus kentongan jatuh, kentongan itu tuh sampai jatuh tuh kok, itu teror apa bukan? Kalau dibilang bukan kok kebangetan. Itu kentongan itu kan dari kayu nangka deh, kentongan zaman dulu itu gede, itu ada 2 meter ada tingginya tuh, tinggi pokoknya sama orang itu, kayaknya tinggian kentongannya panjang itu. Nah itu tuh kira-kira hampir menjelang subuh kentongan itu tuh jatuh geledek gitu, itu tuh gelombang gitu, jadi kayak orang tuh dikiranya pocong. Kebetulan waktu itu ada orang tua di situ tuh sampai kaget, namanya Pak Zam, nggak tahu namanya aslinya siapa, pokoknya Pak Zam. Dia kalau sekitar jam 3 lewat dia pasti sholat di situ, datang rumahnya emang dekat di depan musola itu, seberang jalan gitu. Kalau jam 3 lewat pasti dia sholat tahajud. Itu bapak-bapak itu zaman dulu, zaman bapak masih muda, beliau itu udah agak tua gitulah. Nah sekarang mungkin udah meninggal orangnya. Nah itu tuh sampai kaget, sampai pokoknya ketakutan. Terus lampunya bapak nyalain, ya cuman bapak liatin aja kentongan ini kenapa kok jatuh gitu loh. Kentongan segitu gedenya, coba nggak ada angin, nggak ada orang yang nyenggol, kentongan itu tahu-tahu jatuh, putus loh, talinya itu putus. Padahal talinya itu kuatnya bukan main, orang itu tali itu dari pohon waru, kulitnya pohon waru itu yang dijemur dibikin tambang, itu kuatnya luar biasa. Padahal itu kok bisa putusnya tuh kayak ditarik, kayak melar putus satu-satu, tek tek krek 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 gitu, mirip barang yang ditarik melar itu putus krek 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 krek, gelontang gitu. Itu ya orang ya pada kaget gitu. Yang jamaah itu kalau nggak salah emang belum ada, cuman 3 orang, bapak sama Pak Zam itu sama Pak siapa lupa bapak tuh, satu lagi itu jamaah tetangga musola itu, seberang jalan depannya musola kan ada jalan raya itu, cuman jauh ya kira-kira ada 20 meter baru jalan raya itu. Masuknya dari jalan raya ke musola itu sekitar 20 meteran tuh, jadi halamannya luas. Nah itu ya
terornya yaitu. Nah terus besoknya gitu, kira-kira ya berapa bulan ya, pokoknya nggak langsung besok sih, di lain hari lah pokoknya itu lupa. Kalau di apa tuh dihitung-hitung itu tuh harinya apa juga lupa. Tapi kalau baca surat Yasin di teror tadi malam Jumat, tapi kalau pas kentongan itu lupa hari apa. Nah terus udah lama itu pas apa tuh tengah malam itu sholat, bapak tuh sholat di ruangan tengah. Nah di ruangan tengah itu juga gitu deh, apa tuh itu ditemenin temennya bapak itu namanya Suhudi itu orangnya agak cacat gitu. Nah itu dia tuh ikut tidur di situ. Nah ya udah, kalau mau ikut tidur sini aja. Tidur itu yang boleh itu di kotakan yang sebelah kiri yang dipakai bapak baca surat Yasin tadi. Nah berhubung malam itu bapak tuh kepengen sholat tahajud itu kan biasanya itu kan dekat imaman itu. Dia itu ngikut, mungkin takut kali ya, tidur sendiri ngikut, cuman nggak ngikut sholat, dia tidur di belakangnya bapak tuh sholat. Nah habis sholat itu tuh cuman 2 rakaat itu tuh dilangkain sama kaki yang gedenya tuh dengkolnya aja, itu sama plafon itu sama. Jadi bukan plafon ya, di atasnya plafon itu, waktu itu musola itu belum ada plafonnya, itu masih kayu, zaman dulu kayu sama bambu. Jadi usuknya itu loh, apa kaso-kasonya itu masih kayu, terus rengnya itu masih bambu. Nah itu dengkulnya itu kelihatan, dengkulnya di atasnya kira-kira di atasnya plafon itu tuh, kira-kira 4 meteran lah, 4 meter 5 meter. Musolanya emang tinggi sih, gede itu ukuran masjid. Musolanya tuh musola terbesar di desa itu, pokoknya terbesar itu, musola terlama, tertua, terbesar. Nah, itu tuh temennya bapak itu dilangkain, dikiranya temennya bapak itu yang langkain itu temennya yang iseng, ada temen masuk nyelonong, nggak tahu itu jam berapa ya, intinya tuh pokoknya tengah malam. Nah habis dilangkain itu dia itu juga refleks megang tangannya, megang kakinya si temennya bapak yang tidur di belakang bapak waktu bapak sholat itu. Nah pas dipegang itu kok katanya dia tuh cerita pagi-paginya, bapak tahu tuh malam itu kenapa, kan bapak tanya dulu, kenapa semalam kok teriak-teriak di belakang saya lagi sholat gitu. Terus dia cerita paginya itu cerita. Nah, habis itu katanya tuh megang kaki itu gede gitu, kakinya tuh sampai nggak cakep lah, kira-kira tuh kakinya tuh kayak pohon pisang, katanya dingin. Terus kaki di dekat mata kaki itu ada kayak semacam binggel tahu nggak dek? Binggel itu kayak terbuat dari emas atau tulang, itu yang melingkar di atas mata kaki gini. Itu kan biasanya kalau manusia pakai binggel itu kan orang-orang yang udah kaya banget, jadi apa tuh binggel emas itu. Kalau itu nggak tahu binggelnya emas atau bukan. Nah pokoknya begitu dipegang tuh sama temen bapak tadi tuh, itu tuh tangannya tuh nggak cakep gitu loh, nggak muat, itu saking gedenya. Nah terus sama si jin itu tuh rambutnya dijambak sambil dipegang, sambil bilangnya pakai bahasa Jawa, dijolne pora gitu, dijolne pora itu sampai 2 kali, terus dilepas pegangannya temannya bapak itu, megang kaki tadi itu dilepas. Itu baunya tuh bukan wangi, baunya tuh nggak enak. Terus dilepas, habis itu terus melangkah, katanya tuh jinnya tuh nyebrang gini lewat di belakangnya bapak tuh, cuman bapak nggak ngeliat, cuman temennya bapak yang lihat itu pas tidurnya di samping
di samping agak belakang bapak itu. Nah itu semenjak itu temennya bapak itu nggak berani tidur sampai tua, nggak berani tidur di situ, kapok katanya. Pokoknya dibayar berapa aja katanya nggak mau. Itu sampai sakit kok, dia sakit 4 hari. Ditanya diem aja, ditanya ibunya diem, ditanya bapaknya diem, ada apa sampai dicariin orang pintar. Kenapa anak saya ini, anakmu katanya tuh apa tuh ngengkleng itu apa, bengong, nggak berkesudahan gitu loh. Jadi kayak ada yang dilihat terus gitu, tapi nanti sembuh gitu. Ya udah akhirnya sembuh, emang bener sembuh. Pas 5 hari itu sembuh. 4 hari itu emang melotot terus, dia ngelamun kayak orang lamun gitu. Nah itu teror yang ekstrem juga, tapi nggak neror bapak, neror temennya bapak. Nah itu. Nah habis itu lain hari itu ada lagi cerita yang bangkunya Pak Ustadz itu hilang sampai sebulan lebih. Bukan hilang, dipindah. Bangku itu kalau namanya dulu Pak Kiainya ya, Pak Kiainya kan ada Pak Kiai sepuh sama Pak Kiai muda. Nah Pak Kiai muda itu ada 5 orang itu, bangkunya itu ada 6 bangku buat duduk Pak Kiainya itu, kursi lah itu dari kayu jati juga. Itu kalau udah ngajar bangku itu kan berserakan. Nah tugasnya santri untuk beresin ya, yang biasa beresin tuh bapak pojokin satu jadi satu, maksudnya jadi satu itu dipojokan di tengah, di belakang sebelah kanan kalau dari luar gitu. Kalau dari pintu musola itu di samping pintu kanan itu ditumpuk, dijejer sama bangku dampar-damparnya anak-anak tadi yang dipakai ngaji kalau sore itu diberesin. Nah itu, nah pagi kira-kira jam 3:30 menjelang subuh itu tuh bapak kan bangun, bangku kemana gitu loh, kok nggak ada gitu kan. Yuk loh, bangku kemarin sore itu udah bapak beresin, tapi kok terus kemana, apa ada yang minjem gitu. Bapak cariin di kotak sebelah kanan nggak ada, sebelah kiri juga nggak ada. Terus kemana ini? Terus coba bapak iseng buka pintu, loh ya bapak kaget, bangkunya 6-6-nya itu di bawah pohon sawo semuanya. Coba bayangin aja. Bapak nggak sholat malam itu, pas itu tuh tidur dari sore itu, habis ngaji langsung sholat isya terus tidur di situ. Nah, itu ya ada temennya, cuman temennya juga nggak bangun. Nah, bangku itu sampai muterin, jadi pohon sawo itu diputerin bangku 6 itu dek. Jadi kayak semacam kayak buat reuni gitu loh, reuni orang lagi ngobrol gitu. Terus bapak ambil. Nah ya barangkali tadi ada yang megang kunci yang kedua, mungkin Pak Kiainya apa lupa apa semalam kan, yang bapak sama temennya bapak lagi itu ada 2 orang lupa, cuman agak kecil gitu, apa tuh umurnya di bawah bapak itu, ikut tidur di situ. Nah ya mikirnya ya gitu, kirain kalau kiainya datang bapak nggak tahu karena tidur pules. Terus bangku dikeluarin terus buat ngobrol sama temennya para kiai apa gimana, bapak nggak ngerti. Nah itu cuman perasaan bapak, pemikirannya bapak. Nah besoknya setelah ngaji juga begitu lagi, bangku biasa habis sholat isya, habis ngaji terus adzan sholat isya itu selesaikan isya itu, anak-anak pada pulang itu bangku kan diberesin tuh. Habis diberesin bapak yang nata tetap di tempatnya di
dalam, di tengah, di pojok, di paling belakang, di samping pintu utama tadi. Nah habis itu tuh bapak tuh tidur, habis sholat isya tuh juga nggak sholat malam lagi. Nah habis itu tuh kok bangku begitu bangun pagi mau menjelang subuh itu kan kalau pagi itu pasti anak-anak pasti bangun kalau di musola itu sebelum subuh itu siap-siap, soalnya kalau nggak bangun diomelin sama kiainya, nggak boleh tidur di situ lagi. Nah itu tuh terus kok begitu bangun tuh bangku nggak ada lagi gitu loh. Nah terus temen bapak itu tuh keluar, loh bangkunya nggak ada, di luar nggak ada gitu. Ternyata ditaruh di bapak, terus belok nyoba ke ruangan kanan, ruangannya ibu-ibu, bangkunya dijejer di situ semuanya. Jadi kan itu yang kemarin tuh di Sawo. Nah yang malam kedua itu di situ. Nah itu terus sampai kira-kira sampai sebulan. Nah teman bapak punya inisiatif nih, terus piye gitu. Ya udah, bapak bilang sekarang diikat aja pakai bambu gitu. Bangku itu kan kakinya 4 tuh, ada ada siku-sikunya itu. Bapak masukin bambu, bapak ikat pakai sarung itu, sarungnya dikorbanin buat ikat, nggak buat kemul itu. Nah itu setelah itu terus dibacain ayat kursi 7 kali itu. Kan 3 anak tuh diikat, baca 3 kali semuanya, 7 kali semuanya, jadi 21 kali. Terus berdoa sama Allah semoga bangkunya nggak hilang. Bener itu nggak hilang deh, sampai sekarang nggak pernah hilang bangku, ya tetap aja di situ. Ya aneh itu, apa nggak tahu yang ngumpetin itu jin apa juga nggak ngerti. Terus mungkin ya jinnya minta dibacain ayat kursi apa gimana, apa kepengen denger orang ngaji, bapak nggak tahu. Pokoknya ya itu teror-terornya tuh. Nah, kalau teror-teror yang ekstrem lagi ya sebenarnya ya banyak. Nah terus yang terakhir itu bangku deh. Bangku pernah di bangku itu kalau habis ngaji itu kan ditaruh kanan tuh, di samping pintu utama itu, biar nggak ganggu orang lewat kalau pas dibuka, atau ganggu orang, nyandung orang gitu. Bangku itu banyak, ada 50 bangkunya tuh. Nah bangku itu bisa begitu bapak bangun itu, bangku itu ditumpuk di depan pintu utama di dalam itu, ditumpuk itu, tahu 2 apa 3 itu. Begitu bangun, ini siapa yang numpuk bangku? Orang sore itu nggak ada bangku di sini, nggak ada bangku itu. Semuanya kalau habis ngaji pasti ditaruh di sebelah kanan, di sebelah tembok kanan itu loh, di samping pintu. Nah itu enggak, begitu bangun itu ngalangin, jadi ngalangin pintu itu seolah nggak boleh dibuka. Nah itu yang terakhir di teror. Habis itu ya ada cuman kecil-kecilan, nggak se ekstrem. Nah itu tuh jaraknya nggak berurutan deh. Itu terjadi begitu tuh nggak cuman sebulan 2 bulan, itu dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun itu banyak orang. Setiap orang yang tidur di situ masih diteror, nggak bapak doang, nggak bapak aja. Jadi temennya bapak nggak tadinya tidur di situ, terus nggak tidur di situ, itu ya diem aja tuh. Karena apa, mau ngomong tuh takut dikira mengada-ada, padahal itu bapak sendiri nyatain. Kalau teror kecil kayak tengah malam itu, waktu pas hujan itu tuh kan musimnya maulid itu loh. Maulid itu kalau habis maulid itu kan namanya anak-anak itu berkat kan, ada berkat, ada sampah itu berserakan, itu bapak yang beresin, yang nyapuin. Nah terus stiker-stiker itu yang yang bawa tuh. Kalau dulu kan siapa yang punya stiker kalau maulidan gitu kan, urunannya begitu, nggak uang. Jadi urunannya itu, ayo siapa yang mau bawa stiker, terus siapa yang mau bawa takir itu besek itu isi nasi kalau zaman dulu. Itu kalau maulidan.
kalau di kampung muludan namanya itu. Nah itu tuh kan pada pulang semua itu sampai jam setengah satu itu udah pada pulang semua, sepi, tinggal bapak berdua sama namanya Pak Moh itu, Pak Moh itu. Nah itu berdua itu lagi ngobrol di luar itu sekitar jam setengah satu, setelah anak-anak bersih itu ngobrol sampai setengah satu itu sambil ngopi itu. Rencananya kan nggak tidur, lah kok pintu kan udah dikunci, kuncinya bapak yang megang. Rencana emang nggak tidur di situ, emang rencana nggak tidur di situ, mau tidur di tempatnya apa tuh, musola baru di seberang kali itu ada musola baru itu, katanya apa tuh perlu tambahan apa tuh namanya, guru ngaji itu loh, guru anak-anak kecil itu loh, itu nggak ada yang ngajar. Nah itu lagi nyeritain itu, kepengennya tuh mau ngajar ke sana tuh temennya bapak itu. Nah bapak itu ditawarin, bapak nggak mau. Nah terus habis itu cerita situ tuh kok pintu itu kan udah ditutup, bapak tuh duduk di luar sama namanya Pak Moh itu kok ada suara orang ngaji. Kalau nggak salah itu suratnya surat Al-Kahfi itu yang dibaca itu, cuman bapak nggak hafal. Nanti apa tuh coba dicek aja di Al-Quran itu, pokoknya ya alhamdulillahilladzi anzala apa itu, bapak tuh nggak begitu bisa baca Al-Quran. Jadi cuman bapak tuh di situ tuh hitungannya jadi apa ya, pemegang kunci ya, bersih dibilang marbot. Zaman dulu tuh nggak ada marbot karena nggak dibayar itu. Kalau marbot itu kan dibayar, itu nggak dibayar ya, cuman ikut ngaji aja karena ngajinya itu udah agak gede, jadi ya ngajinya sama anak-anak gede itu. Cuman kalau beresin bangku kalau udah setelah ngaji itu bapak yang beresin ya. Kalau kisah-kisah yang apa tuh, cerita yang diterusin diikutin ya banyak. Kalau cuman suara-suara orang ngaji ya, terus apa tuh kayak suara orang tahlilan itu ada, itu hampir setiap malam itu. Cuman ya diem aja, orang yang tahu nggak bapak doang, nggak bapak aja yang tahu tuh, semua orang bahkan kiainya aja apa tuh bilangin, atau kalau bahasa Jawanya tuh meling itu berpesan, nanti kalau ada suara orang tahlil udah diemin aja, nggak usah ditanya. Kalau ada suara orang ngaji nanti udah biarin aja. Pak kiainya itu pesan gitu sambil memberi kuncinya ini loh, kalau nanti di apa tuh, kalau tidur di musola yang penting jangan tidur di tengah. Pak kiainya udah pesan begitu. Ya itu aja ya Dek ya, lain waktu kita sambung. Sebenarnya banyak, kalau mau bapak tuh mau nyeritain, wah orang bapak tuh nunggu itu sekitar 5-6 tahun ya. Sementara ini aja dulu cerita dari bapak ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Udah gitu aja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.